Halo sahabat Diloken, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang alur cerita film dari seluruh dunia, kecuali dunia gaib. Bertemu lagi dengan Bang Ar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang rilis pada tahun 2021 ini. Film ini menceritakan tentang perjalanan Shang-Chi mendapatkan 10 cincin legendaris yang berkekuatan setara dewa. Penasaran dengan filmnya? Mari langsung saja kita simak videonya. Dahulu kala legenda 10 cincin itu sudah diceritakan selama ribuan tahun. Pemiliknya adalah Wenwu. Orang yang memiliki 10 cincin ini akan memiliki kekuatan setara dewa dan akan memiliki kehidupan yang abadi. Sayangnya, Wenwu menggunakan cincin tersebut untuk memberontak dan mencari kekayaan. Selama ribuan tahun, Wenwu menaklukkan seluruh dunia dan membentuk kelompok yang bernama 10 cincin. Seluruh dunia takluk, tapi Wenwu merasa belum puas. Pada tahun 1996 terlihat Wenwu dan anggotanya tertarik dan ingin menemukan sebuah legenda tentang desa Talo, yaitu desa tersembunyi dengan makhluk mitos dan sihir kuno di dalamnya. Tanpa berlama-lama akhirnya Wenwu berangkat bersama anggotanya. Sampai di dalam hutan yang penuh dengan pohon bambu. Sekilas hutan ini terlihat biasa saja. Tapi ternyata hutan ini bisa bergerak seperti labirin dan membuat Wenwu dan anggotanya terjatuh. Namun Wenwu berhasil selamat dari kejadian tersebut, kemudian melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yang Li. Wenwu bertanya kepada Yang Li di mana jalan menuju desa Talo. Dan Yang Li malah menyuruh Wenwu untuk pergi. Karena kesal, Wenwu dengan sombongnya menyerang Yang Li. Di pertarungan tersebut terlihat Wenwu tertalik dengan Yang Li, dan ternyata Wenwu kalah. Sejak saat itu, Wenwu dan Yang Li menjalin hubungan, dan sayangnya ketua desa Talo tidak setuju, dan mereka pun tetap melakukan pernikahan dengan meninggalkan kekuatan mereka masing-masing untuk bisa hidup dengan normal di dunia Wenwu. Mereka pun dikaruniai 2 anak, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Suatu ketika Yang Li berkata kepada Shang-Chi bahwa dalam diri Shang-Chi ada jiwa naga Talo yang pernah memberi Yang Li kekuatan. Dan kelak naga Talo juga akan memberi Shang-Chi kekuatan yang sama. Kemudian Yang Li memberikan kalung kepada Shang-Chi dan Xialing agar ketika mereka tersesat nanti, kalung itu akan memberi mereka petunjuk. Mereka hidup dengan damai dan bahagia selama beberapa tahun. Sampai akhirnya ada segerombolan preman bernama Iron Gang yang dulunya musuh Wenwu datang untuk balas dendam pada saat Wenwu tidak ada di rumah. Dalam tragedi tersebut, Yang Li terbunuh dan Shang-Chi yang masih kecil hanya bisa melihat dari jendela ketika ibunya terbunuh. Sejak kematian istrinya, Wenwu menggunakan kembali cincinnya untuk membalas dendam kepada preman-preman tersebut. Dan menghidupkan kembali kelompok 10 cincinnya. Dan sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi petarung yang mematikan.
Every possible way to kill a man. Sedangkan Xialing, karena dia perempuan, dia tidak diperbolehkan ikut berlatih. Xialing hanya bisa mengintip dan berlatih sendirian. Saat Shang-Chi berusia remaja, Wenwu memberikan misi pertama untuk membunuh ketua Iron Gang yang pernah membunuh ibunya. Kemudian Shang-Chi berpamitan dengan adiknya dan berjanji dalam 3 hari dia akan pulang. Dan sejak saat itu pun Shang-Chi tidak pernah kembali menemui adiknya, karena dia sebenarnya melarikan diri ke San Francisco. Terlihat Shang-Chi yang sudah dewasa terbangun dari tidurnya dan melihat ada surat pos di mejanya. Di sini Shang-Chi bekerja sebagai pelayan hotel dan memiliki sahabat yang bernama Katie yang mempunyai hobi menjajal mobil sport pelanggan hotel. Sepulang bekerja, mereka menongkrong dengan teman-temannya dan kemudian bernyanyi untuk menghibur diri mereka. Shang-Chi mempunyai kebiasaan sarapan pagi di rumah Katie sebelum berangkat bekerja. Saat dalam perjalanan, di dalam bus Shang-Chi didatangi seseorang yang ingin mengambil kalungnya. Orang itu sebenarnya adalah anggota 10 cincin yang diutus oleh ayahnya. Karena itu kalung pemberian ibunya, Shang-Chi pun melawan. Melihat sopir yang tergeletak tak berdaya, Katie langsung mengambil alih kemudi bus. Mereka semua akhirnya selamat dari serangan tersebut. Dan tiba-tiba Shang-Chi sadar bahwa kalungnya berhasil diambil oleh orang-orang suruhan ayahnya tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka langsung bergegas pergi ke Makau untuk menemui adik Shang-Chi, karena adiknya juga memiliki kalung yang sama. Shang-Chi takut adiknya berada dalam bahaya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat adiknya. Untuk bisa masuk, Shang-Chi harus menandatangani perjanjian. Setelah masuk di dalamnya, ternyata adiknya mendirikan sebuah arena pertempuran. Karena Shang-Chi sudah menandatangani perjanjian, dia pun akhirnya dipaksa untuk bertanding. Dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri, yaitu Xialing. Setelah pertandingan tersebut, Shang-Chi menceritakan apa yang telah terjadi padanya, dan Xialing yang kesal pun tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, anggota 10 cincin datang menyerang, tapi Xialing malah meninggalkan kakaknya lewat lift. Akhirnya, Shang-Chi dan Katie keluar melalui jendela dan dikejar oleh anggota 10 cincin. Saat Katie terjatuh, ternyata Xialing kembali untuk membantu mereka. Naasnya, kalung Xialing berhasil diambil dan Shang-Chi langsung mengejarnya.
Saat bertempur, tiba-tiba ayahnya datang dan membawa mereka semua pulang. Setelah sampai di markas, mereka makan malam bersama. Setelah itu, mereka diajak ke ruang kerja ayahnya. Ternyata, sejak kematian istrinya, Wenwu mulai mencari lagi di mana letak desa Talo. Karena Wenwu sering sekali mendapat bisikan yang katanya adalah istrinya sedang minta tolong dilepaskan dari kurungan di suatu tempat di desa Talo. Itulah alasan kenapa Wenwu mengumpulkan kalung anak-anaknya, karena kalung tersebut bisa menunjukkan jalan pulang menuju desa Talo. You need to know the route and exact time it opens. 很清明节 To get through, you Karena anak-anak Wenwu tidak percaya dengan yang dikatakannya dan juga tidak mau membantu ayahnya untuk melawan desa kelahiran ibunya, akhirnya mereka pun dipenjara. Di dalam penjara, mereka mulai mencari jalan keluar agar bisa sampai di desa Talo sebelum ayahnya. Ternyata mereka bertemu dengan seseorang yang membawa seekor hewan mistis dari desa Talo, dan mereka pun mulai melarikan diri. Ternyata pelarian tersebut diketahui dan mereka pun dihadang. Setelah lolos, akhirnya mereka sampai di hutan bambu yang bisa bergerak. Katie, go, go, go! Right where? Now. You might want to hurry up. What do you think? Berkat arahan dari hewan mistis tersebut, mereka akhirnya sampai di desa Talo. That's a weird horse. Sesampainya di desa Talo, mereka sempat ditolak dan akhirnya diterima setelah bibinya datang. Bibinya menceritakan bahwa gerbang yang selama ini menjadi tujuan ayahnya, yang katanya dibisiki oleh Xialing yang sedang meminta tolong, sebenarnya di dalam gerbang tersebut ada makhluk yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan seluruh alam. Dan orang-orang desa Talo dipercaya untuk menjaganya. Itulah kenapa desa Talo sangat dilindungi. Sang Ji dan Xialing ternyata mendapatkan sebuah baju perang dari ibu mereka. Ibu mereka tahu bahwa kelak anak-anaknya akan datang dan dipersiapkan baju tersebut untuk mereka. Tanpa membuang waktu, mereka semua mulai berlatih bela diri ala desa Talo. Tidak ketinggalan, Katie juga ikut berlatih panah. Karena ibu Sang Ji adalah orang satu-satunya yang bisa mengalahkan Wenwu, maka Sang Ji ingin bibinya mengajarinya. Keesokan harinya, Wenwu dan pasukannya pun datang.
Setelah sedikit adu mulut, mereka pun berperang. Dan Shang-Chi pun harus berhadapan dengan ayahnya sendiri agar ayahnya tidak sampai menghancurkan gerbang tersebut. Karena hanya 10 cincin itu yang bisa menghancurkannya. Tapi ternyata Wenwu bisa sampai di gerbang kegelapan tersebut. Saat Shang-Chi tenggelam di dasar danau, Wenwu pun mulai menghancurkannya. Kemudian makhluk dari gerbang tersebut mulai bermunculan. Makhluk itu mengambil jiwa manusia untuk diberikan kepada penguasa kegelapan. Melihat hal itu, bibi Shang-Chi memerintahkan agar semua orang bergabung, tapi anggota 10 cincin sempat menolak. Setelah tahu bahwa senjata mereka tidak mempan, akhirnya mereka pun mau bergabung. Shang-Chi yang tenggelam di danau bertemu dengan naga Talo yang pernah diceritakan ibunya dulu. Kemudian Shang-Chi naik naga tersebut dan menghajar makhluk-makhluk kegelapan itu. Kemudian bertarung menghentikan ayahnya. Ternyata Shang-Chi juga bisa mengendalikan cincin ayahnya berkat latihan dengan bibinya. Saat berhasil mendapatkan 10 cincin ayahnya, sebenarnya Shang-Chi bisa membunuh ayahnya, tapi dia tidak melakukannya. Dan akhirnya penguasa kegelapan pun berhasil keluar dan menyerang mereka, tapi Wenwu berhasil menyelamatkan anaknya, yang membuat Wenwu tertangkap dan diserap jiwanya. Sebelum meninggal, Wenwu memberikan cincinnya kepada Shang-Chi. Naga Talo pun ikut berperang melawan penguasa kegelapan. Saat hampir menaklukkan penguasa kegelapan dengan pusaran air, makhluk-makhluk penyerap jiwa tersebut memberikan jiwa orang-orang kepada penguasa kegelapan, sehingga penguasa kegelapan bisa lolos dan ingin menyerap jiwa naga Talo. Tiba-tiba datang anak panah menembus tenggorokan monster itu. Ternyata panah itu berasal dari Katy. Setelah mendapat kesempatan, Shang-Chi pun langsung menyerang dengan 10 cincinnya, sehingga monster tersebut meledak. Setelah itu, mereka menghormati orang-orang yang telah meninggal dengan melepaskan lampion ke danau. Di akhir film diperlihatkan Shang-Chi dan Katy ikut bersama Wong untuk meneliti cincinnya, karena cincin tersebut ternyata pernah memberikan sinyal, tapi entah kepada siapa. Sedangkan Xialing menjadi pemimpin kelompok 10 cincin menggantikan ayahnya. Dan film pun selesai. Jadi inilah alur cerita Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar jadi orang pertama yang mengetahui alur cerita terbaru dari The Logan.
Sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya.